semuanya, kali ini kita akan membahas tentang teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosedur adalah tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa teks prosedur adalah teks yang berisi cara untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini terdiri dari tahapan-tahapan serta memiliki struktur kalimat imperatif berupa perintah. Teks prosedur bertujuan memberi petunjuk cara melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail. Misalnya, cara memasak sup ayam, cara menyalakan televisi, dan lain sebagainya. Struktur yang tak boleh dilupakan dalam teks prosedur. Yang pertama, tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dilakukan dalam teks prosedur. Biasanya terdapat pada judul atau paragraf pertama teks prosedur yang dijelaskan secara singkat. Yang kedua, struktur material. Pada bagian ini, kamu bisa menuliskan alat, bahan, atau hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat sesuatu. Biasanya terdapat takaran, jumlah, bentuk, atau warna tertentu agar pembaca memperoleh hasil yang maksimal. Ketiga, yaitu tahapan atau proses untuk membuat sesuatu. Tuliskan dengan kalimat yang jelas, logis, sistematis, dan tidak bertele-tele agar pembaca tidak kebingungan. Selanjutnya, jenis-jenis teks prosedur. Ada 3 jenis teks prosedur, yaitu yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks prosedur sederhana berisi tahapan atau material yang tidak terlalu banyak. Biasanya membutuhkan 2-4 tahapan untuk melakukannya. Karena sederhana, urutannya tidak bisa dibolak-balik. Contoh, cara menghidupkan laptop, cara menggunakan flashdisk, dan lain sebagainya. Jenis teks yang kedua, teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol berisi tahapan yang bisa dilakukan dengan fleksibel. Artinya, tujuan teks tetap tercapai meskipun pembaca tidak melakukan langkah-langkah secara berurutan. Contoh, dalam membuat mie instan, kamu bebas merebus minyak terlebih dahulu atau memilih menuang bumbunya ke dalam mangkok duluan. Selanjutnya, teks prosedur yang ketiga yaitu teks prosedur kompleks. Biasanya membutuhkan alat, bahan, dan waktu yang lebih banyak dibandingkan teks prosedur sederhana. Dalam teks prosedur kompleks, tak jarang kita menemukan sub-tahapan sebelum menuju langkah selanjutnya. Contoh, siapkan 1 lembar kulit risol, kemudian masukkan sosis, irisan telur, mayones, dan parutan keju. Kemudian, gulung bentuk risol. Selanjutnya, kita beralih pada ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, mengandung kata kerja aktif. Yang kedua, bersifat universal alias setiap orang dapat mengikutinya. Yang ketiga, mengandung tahapan atau urutan kegiatan untuk melakukan sesuatu. Yang keempat, menggunakan kata keterangan yang menyatakan rincian waktu, tempat, ukuran, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah imperatif, baik meminta atau melarang. Contoh, tuangkan, jangan, masukkan, dan sebagainya. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata penghubung untuk menghubungkan setiap tahapan. Contoh, selanjutnya, setelah itu, lalu, kemudian, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih pada kaidah kebahasan teks prosedur. Yang pertama, kalimat. Ada 3 kategori kalimat yang bisa kamu temukan dalam teks prosedur, yakni yang pertama kalimat imperatif. Kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah, permintaan, atau larangan untuk melakukan sesuatu. Contoh, hati-hati saat menggoreng risol. Yang kedua, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. Contoh, risol mayones adalah camilan yang cocok disajikan untuk keluarga atau tamu yang berkunjung. Yang ketiga, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang mengandung pertanyaan. Contoh, bagaimana cara membuat risol mayones yang lezat? Kaidah kebahasan yang kedua yaitu konjungsi atau kata penghubung. Ada 2 jenis konjungsi yang bisa kamu temukan dalam teks prosedur, yaitu konjungsi persyaratan dan konjungsi temporal.
Konjungsi persyaratan adalah kata penghubung yang menyatakan syarat. Contohnya, jika, andai, apabila, kalau, asalkan, dan seandainya. Yang kedua, konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah kata penghubung yang menandakan urutan waktu. Contoh, lalu, kemudian, setelah itu, dan selanjutnya. Kaidah kebahasan yang ketiga, numeralia atau kata bilangan. Ada dua jenis numeralia dalam teks prosedur, yaitu yang pertama, numeralia urutan adalah kata yang bisa menjadi kata pengganti konjungsi temporal. Contohnya, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang kedua, numeralia kuantitas adalah kata yang berfungsi sebagai petunjuk jumlah atau durasi dalam teks prosedur. Contohnya, masukkan 2 butir telur, diamkan selama 1 jam di dalam kulkas, dan sejenisnya. Kaidah kebahasan yang keempat yaitu pronomina. Pronomina adalah kata ganti orang atau benda. Di dalam teks prosedur ada 2 jenis pronomina. Yang pertama, pronomina penunjuk, biasanya mengandung kata ini, itu, dan tersebut. Contohnya, aduk adonan tersebut hingga mengental. Yang kedua, pronomina persona biasanya mengandung kata Anda, saya, kamu, kita, dan kalian. Contohnya, tambahkan saus sambal sesuai dengan selera kalian. Kaidah kebahasan yang kelima yaitu verba. Verba adalah kata kerja. Pada teks prosedur terdapat 2 jenis verba, yaitu yang pertama, verba material adalah kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik. Contohnya, menggoreng, mengaduk, mengiris, dan sebagainya. Yang kedua, verba tingkah laku adalah kata kerja yang ditunjukkan lewat ungkapan yang tingkah lakunya tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Contohnya, memahami, berpikir, dan sebagainya. Saat kamu membuat teks prosedur, ada beberapa langkah-langkah yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, menentukan judul. Buatlah judul semenarik mungkin untuk menarik perhatian pembaca. Judul juga harus memuat prosedur apa yang akan kamu jelaskan dalam teks. Kedua, membuat tujuan. Setelah judul sudah dibuat, tuliskan secara singkat tujuan dari teks prosedur tersebut. Bagian ini penting untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang dibuat atau dilakukan. Pada bagian ini, kamu harus menyebutkan secara jelas hasil akhir yang akan didapatkan. Ketiga, buat daftar alat dan bahan. Bagian yang satu ini bersifat opsional. Apabila kamu membuat teks prosedur tentang cara membuat sesuatu, maka bagian alat dan bahan ini harus disertakan. Namun, jika kamu ingin membuat teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu, bagian ini tidak harus dimasukkan. Keempat, menyusun langkah-langkah. Bagian ini adalah bagian inti dari teks prosedur. Sajikan secara lengkap dan detail, kronologis atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan. Langkah-langkah ini bisa dijelaskan dalam bentuk poin atau nomor. Kelima, sempurnakan dengan penutup atau kesimpulan. Bagian penutup atau kesimpulan juga bersifat opsional. Bagian ini biasanya ditulis untuk menyimpulkan tujuan akhir dari teks yang dibuat.